Karena tadi kita sudah simak bersama informasi terkait dengan menurunnya daya beli masyarakat dan juga aktivitas manufaktur nasional yang ternyata terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dari Nutrifood sendiri, sejauh mana sih dampak dari pelemahan daya beli dan juga aktivitas manufaktur yang semakin melambat? Pasti ada dampaknya. Jadi di semester 1 kita rasakan kondisi lebih baik dibandingkan di semester 2 ini. Kita merasa semakin berat ya untuk mencapai apa yang kita targetkan. Secara overall seperti itu sih, Sasa. Jadi di semester 2 justru kinerjanya dirasa lebih berat gitu ya Bu, dibandingkan semester 1. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi produk-produk yang ditawarkan Nutrifood ini kan cukup bervariasi ya Bu ya. Betul. Ini gambarannya seperti apa sih Bu di semester 1 ini? Di semester 1 secara keseluruhan brand yang kita miliki, secara umumnya mencapai apa yang kita harapkan. Tapi memasuki semester 2 kita mulai merasakan tarikannya semakin melemah. Oke, itu karena faktor daya beli masyarakat? Iya, kita juga masih wait and see melihat ini apa ya penyebab utamanya. Tapi kan kita juga melihat berita ya, dan beritanya kan tentang melemahnya daya beli masyarakat. Jadi kita menduga-duga gitu. Kalau melihat faktor cuaca, kalau kita lihat toh cukup panas ya sepertinya dominasinya. Jadi kita melihat harusnya distribusi lancar, kemudian tidak ada bencana alam yang berarti. Jadi kita mungkin memang karena melemahnya daya beli masyarakat seperti yang diberitakan. Oke, lalu sejauh ini seperti apa strategi, khususnya strategi marketing dilakukan oleh Nutrifoods untuk bisa mengantisipasi pelemahan daya beli masyarakat yang terus terjadi saat ini? Kalau kita nomor satu yang kita jaga adalah kondisi kesehatan dari company. Jadi kita selalu menjaga agar in and out, jadi antara apa yang kita dapatkan, apa yang kita targetkan dengan budget yang kita keluarkan itu tetap balance ya, tetap seimbang. Nah di luar itu tentunya strategi marketing yang kita lakukan, kita tetap berusaha dekat dengan konsumen gitu, melihat isu yang sedang mereka bicarakan. Jadi lebih dari sisi konten marketingnya, pilihan medianya, itu tetap kita lakukan. Karena kita melihat meskipun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada berita tentang melemahnya daya beli konsumen, kita percaya kita tetap harus mengingatkan konsumen akan brand-brand kita, akan produk-produk kita. Apa Bu upaya-upaya yang dilakukan untuk terus bisa mengingatkan produk-produk yang dirilis oleh Nutrifood sejauh ini? Kalau kita lihat generasi sekarang itu kan dekat dengan sosial media ya. Jadi mulai dari TikTok, Twitter atau X ya sekarang, kemudian juga Instagram, beberapa juga masih menggunakan Facebook, juga ada televisi, ada built-in di sinetron dan berbagai acara juga. Nah itu kita lihat sih masing-masing brand itu punya media portfolio yang berbeda gitu. Mungkin bisa saya kasih contoh brand kita Elmen. Nah, brand Elmen ini kan sangat niche dan very spesifik ke cowok yang healthy lifestyle banget, yang pengen bangun otot banget. Nah, kita lihat mereka itu lebih melihat channel yang mana. Nah, itu sebagian besar kita akan sesuaikan gitu. Beda lagi nanti kalau kita bicara dengan brand Nutrisari misalnya yang lebih massal. Nah dari situ kita lihat konsumen kita seperti apa sih, mereka lihatnya di mana sih, nah itu yang kita lakukan sih. Jadi boleh dibilang kita melakukan efisiensi juga supaya kita lebih targeted menjangkau konsumen kita. Oke, efisiensi apa yang dilakukan oleh Nutrifood Bu? Contohnya tadi, kalau media kita benar-benar pilih yang benar-benar targeted untuk konsumen kita itu yang mana. Jadi kalau misalnya Elmen kita akan batasin untuk tayang di TV misalnya, karena mereka memang lebih banyak hidup di sosial media. Gitu, jadi nggak semua rata gitu ya Bu? Iya betul, jadi kita pilih brand yang berbeda, channel medianya juga akan berbeda. Oke, tapi melihat perkembangan zaman, mungkin kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, alokasi dari marketing perusahaan-perusahaan ini rata-rata di TV ya Bu. Nah kalau sekarang nih persentasenya apakah semakin mengecil atau seperti apa? Semakin membesar di digital sih, Sasa. Jadi makin besar di sosial media, Instagram, TikTok, Twitter, dibandingkan dengan TV. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu bisa dibilang hampir 100% mungkin di TV ya. Nah kalau dengan adanya pelemahan daya beli, seperti apa nih yang dilakukan oleh Nutrifood, khususnya dari strategi marketing? Apakah memang melakukan tap in di beberapa event atau seperti apa?
Nah, itu kita juga melihat balik lagi kita berusaha seefisien mungkin. Jadi kita melihat kalau ada event-event yang sangat cocok dengan brand tertentu, kita tap in di situ. Kalau ada acara yang sangat dekat dengan salah satu brand kita tap in di situ. Jadi itu salah satu cara yang bagaimana kita melihat supaya mendekati konsumen dengan lebih dekat lagi, lebih targeted lagi. Kalau kondisinya mungkin boleh dibilang lebih secara ekonomi makronya lebih baik, kita mungkin akan lebih loose lah, lebih melepas, nggak setargeted itu. Gitu. Kalau untuk Gen Z sendiri Bu, apakah memang ada strategi atau pendekatan khusus yang dilakukan oleh Nutrifoods? Pastinya ada, dari mulai cara kita berbicara, berkomunikasi. Kalau dulu mungkin iklan itu lebih formal, lebih dengan bahasa iklan. Nah, sekarang itu lebih dengan pendekatan konsumen, bahasa konsumen, cara bicaranya, cara tampil di depan konsumennya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa sosial media channel seperti TikTok, Reels, Instagram, sudah banyak sekali key opinion leaders ya yang dengan caranya mereka sendiri mendeliver message dari brand. Nah, itu juga sesuatu yang kita lakukan. Nggak melulu kita yang mendeliver message dari brand, tapi juga orang-orang lain key opinion leaders yang notabene bisa jadi lebih dekat dengan konsumen-konsumennya. Oke, artinya sejauh ini Nutrifoods juga menggandeng KOL gitu ya untuk terus menggrab pasar dan juga memperluas target pasar. Nah ini seberapa besar sih Bu alokasi khususnya strategi marketing untuk bisa menggandeng KOL untuk menjadi bagian dari strategi marketingnya? Kalau dilihat secara proporsi tetap masih lebih besar itu pasti di TV secara general ya. Tapi kalau tadi bicara misalnya elemen, nah itu pasti proporsinya akan lebih besar di digital. Kalau terkait dengan tadi beberapa produk misalkan Tropicana Slim, nah itu segmentasinya seperti apa dan apakah Anda melihat terjadi juga daya beli penurunan masyarakat gitu Bu? Nah Tropicana Slim ini boleh dibilang sekian puluh tahun yang lalu itu kan lebih dikonsumsi oleh mereka yang hidup dengan diabetes. Tapi makin ke sini itu tidak hanya mereka yang dengan diabetes, tapi keturunan diabetes yang mulai concern. Makin ke sini lagi mereka yang membatasi asupan gula, mereka yang concern dengan kesehatan, yang pengen hidup sehat lebih lama, nggak sehat waktu muda aja tapi juga sampai tua, itu menjadi konsumen kita. Nah kemudian kalau dilihat, balik lagi untuk channel medianya, dulu itu mungkin cuma di televisi, sekarang termasuk KOL juga dengan Tropicana Slim. Mungkin dulu karena diabetes itu kan lebih lekat dengan usia yang lebih lanjut usia gitu ya. Tapi meskipun sekarang diabetes itu juga usianya makin muda, brand Tropicana Slim sendiri kita jaga supaya jangan ikut menua. Jadi supaya tetap relevan dengan konsumen kita sekarang dari cara kita berbicara, dari cara kita melibatkan key opinion leaders, dari cara kita memperkenalkan dan mendekatkan diri ke target konsumen, itu semua kita perhatikan. Oke.